Hampir setahun Nabi tidak lupa selalu tersenyum. Ingat cerita itu. Berarti Nabi sering makabin alis, napa sering senyum? Sering senyum. Makanya kantor sadar kudu senyum ki. Sebelum dekik dibuka lekor ruwet ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya saya merawat bawahan saya tak taat ki. Saya merawat nikah bawahan saya tak taat ki. Kulo bener bian kabeh niki tak taat ke Gusti Allah. Pada sama Pak Bu. Sampean punya bawahan gak taat kasih tugas gak selesai. Disuruh ini suruh itu gak selesai. Ngamuk sampean. Lu sampean gak sadar, sampean belum sholat subuh lu. Sampean ngamuk-ngamuk ke bawahan belum sholat subuh. Sampean kira Allah gak ngamuk. Sampean kira Allah cuma punya sifat Rahman Rahim. Kerta kertibi. Paham ya? Jadi saya meruwet nih kebiasaan bawahan tidak apa? Tak taat. Jadi semoga yang jadi bawahan taat, yang jadi atasan gak galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin, amma ba'du. Yang saya hormati semua yang hadir. Karena saya tidak tahu ya nyebut pangkat-pangkatnya ini tidak hafal, bukan bidangnya saya ini. Yang tahu ya Pak Camat. Karena dari kecil Pak Camat jualan tomat atau yang lain itu saya tahu. Sering dengar dari kecil tuh Pak Camat. Kalau kayak apa misioner itu gak biasa saya itu. Saya biasanya itu di pondok ya abata mubtada khobar. Itu jadi nyampe sini Bawaslu apa itu tidak paham. Terus yang pasti semua ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya hormati Pak Nyaman dan semuanya yang hadir, seandainya saya tahu maka akan saya sebutkan. Tapi karena tidak tahu daripada ngomong salah, jadi orang yang tidak tahu lebih baik diam. Ini Imam Ghazali berkata seperti ini. Kata Imam Ghazali, lausa katal jahil la aminatid dunya. Seandainya orang yang tidak tahu itu tidak komen, dunia ini aman. Paham ya? Jadi saya tidak menyebutkan ini bukan karena mengurangi rasa hormat. Justru itu penghormatan saya kepada semua yang hadir. Karena takut salah ngomong atau salah titel nanti bahaya ini. Meskipun ya sebaiknya tahu. Tapi tidak harus tahu. Tapi saya karena belum jadi orang baik ya saya tidak tahu. Makanya ini karena muka-muka di depan saya ini muka-muka kurang baik juga kayaknya. Jadi bahas yang ringan-ringan aja ya, bahas yang ringan-ringan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kata Pak Mustafid ini ya, katanya dirayakan Maulid Nabi kita itu yang penting apa? Senang dengan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ditentang sama Pak Camat tadi. Pak Camat bilang loh, bukan cuma senang, tapi harus dibuktikan. Nah, ini dari awal sudah gimana? Jadi saya harus dukung yang mana ini? Tak jelasin pokoknya yang senang tok, senang aja itu intinya apa ya? Ya kelas biasa lah. Kalau yang Pak Camat itu kelas ideal itu. Kelas apa? Ideal. Kalau saya menyampaikan ilmu-ilmu yang ideal atau peringai-peringai Nabi, akhlak-akhlak Nabi yang ideal, kayaknya muka-muka depan tidak siap. Daripada dikasih ilmu tidak diamalkan, nggak ngamalin ilmu itu dosa ya. Jadi lebih baik kasih yang ringan-ringan itu saja. Tapi nanti tak jelasin juga yang Pak Camat. Soalnya saya anggota Ambunten, takut diusir dari Ambunten saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Walhasil memang benar senang kepada Nabi Muhammad. Cukup senang. Senang saja itu sudah pahalanya luar biasa. Dan Allah cuma meminta itu minimal.
Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Muhammad sampaikan pada umatmu, qul bi fadlillah. Dengan kalian memperoleh keutamaan, kenikmatan dari Allah, wa bi rahmatihi dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu kamu harus berbahagia. Jadi yang Allah tugaskan pertama apa? Bahagia, senang. Karena orang kalau tidak senang itu tidak bisa taat. Ya, orang kalau tidak senang tidak bisa taat. Jadi awalnya harus senang dulu. Dan kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena kelahiran Nabi Muhammad itu kata Ibnu Abbas rahmat terbesar yang Allah turunkan. Itu sudah termasuk ibadah yang luar biasa. Maka saya di bab ini setuju pada Pak Mustafid ini. Yang penting kita apa? Senang. Walanal busyra bisa'adin mustamirin lay sayanfat. Kita punya kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang. Haitsu utina atoan, karena kita diberi pemberian jama'al fakhrul mu'abbad, yang terkumpul di dalamnya, di dalam sosoknya, kewibawaan, keindahan, keutamaan, kebaikan seluruhnya terkumpul dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus senang dulu ya, senang dulu. Maka Nabi Muhammad tuh punya santri, kesenangannya itu buat Kanjeng Nabi tertawa. Namanya Abdullah, sama teman-temannya dijuluki Himar. Abdullah Al-Himar. Jadi sahabat mun agak dretan. Pada dapat aku wen hewan gitu. Tapi kerja gitu, bini cak ngoceh ongku nih kan kerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu ketika Abdullah Al-Himar ini datang ke Nabi bawa oleh-oleh makanan yang bahan dasarnya minyak samin, atau kata dari riwayat mengatakan madu, dibawa ke Nabi Muhammad. Wah, senang Nabi. Nabi ini ketika diberi hadiah beliau senang. Untuk apa? Menyenangkan yang dikasih, yang ngasih hadiah. Jadi minimal ini tiru, ini yang ringan-ringan saja. Kalau ada orang ngasih hadiah, meskipun jarang orang ngasih hadiah ke sampean ya. Jadi misalnya ada orang yang ngasih hadiah, minimal kita senang meskipun kita belum suka, untuk menyenangkan orang yang memberi. Itu Nabi senang. Setelah Nabi senang, dimakan, didahar sama beliau. Tiba-tiba Abdullah Al-Himar itu datang lagi bawa orang dari pasar. Terus bilang orangnya ini, wahai Muhammad, bayar. Kamu kok makan enak-enak belum bayar? Jadi Nabi langsung paham, astagfirullah. Jadi Abdullah kita mengajar bagi engkau. Kita mengajar bagi suruh mengajar di TV. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Nabi diceritakan oleh Abu Said Muhammad dalam kitab ini, Muhammad Insan Kamil. Nabi ketika diingatkan cerita itu setahun, hampir setahun Nabi tidak lupa, selalu tersenyum. Ingat cerita itu. Berarti Nabi sering makabin alis, kenapa sering senyum? Senyum, makanya kantos hadir kudu senyum ki. Sebelum dekik dibuka lekor ruwet nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya saya meruwet bawahan saya tak taat ki. Saya meruwet nih kah bawahan saya tak taat ki. Kulo benembian kabeh ini tak taat ke Gusti Allah. Pada sama Pak Bu. Sampean punya bawahan gak taat, kasih tugas gak selesai. Disuruh ini suruh itu tidak selesai, ngamuk sampean. Lu sampean tidak sadar, sampean belum sholat subuh lo. Sampean ngamuk-ngamuk ke bawahan belum sholat subuh. Sampean kira Allah gak ngamuk? Sampean kira Allah cuma punya sifat Rahman Rahim? Kerta kertibi. Paham ya? Jadi saya meruwet nih kebiasaan bawahan tidak apa? Tak taat. Jadi semoga yang jadi bawahan taat, yang jadi atasan gak galak, apa? Gak galak. Nah, karena kadang tak ninya lagi babaan melolo. Kadang bawahan tak taat karena atasan ini kegalak. Otak bemakai tak galak cerik loh ini kepalingan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jerek nih bahaya. Kanjeng Nabi ketika ditanya Rasulullah, orang paling dekat dengan neraka siapa? Kanjeng Nabi, al-bakhil qaribun minan nar. Wes, ini cocok nih Kak. Tulis nih, al-bakhil qaribun minan nar. Orang pelit itu dekat ke neraka. Perajoan boleh. Wasakhiyu qaribun minal jannah. Nah, orang yang dermawan itu lebih dekat ke surga. Jadi Pak Camat yang dermawan ya Pak Camat ya. Nah semua ini yang dermawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau yang ringan-ringan gini kan semangat ya. Tapi kalau diceritain tentang tahajud, wirid 100.000, was tidur semua. Wong yang pegang mic gak kuat. Apalagi yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak ya Nabi itu juga seneng akeje, bercanda, guyon nih. Banyak cerita Nabi tentang guyon. Pula cerita sejak kejek bayi. Sepenting deki pesana terakhir bayi pesana. Mana pesannya mangke tak semangat. Gitu. Jadi pernah ada seorang wanita tengkar dengan suaminya. Sebini ini kedungetu ke Kanjeng Nabi. Lah kareng bini ini kedungetuan. Walhasil wanita ini cabis ke Rasulullah, pergi ke Rasulullah, bilang, "Ya Rasulullah, suami saya gini-gini." Rasulullah gak gampang diprovokasi, Rasulullah gak gampang diprovokasi. Jadi ingin meniru Nabi ya jangan gampang diprovokasi. Jadi Nabi bilang, "Di mata suamimu itu ada putih-putihnya." Tidak ada Nabi normal matanya, ada putih-putihnya. Coba kamu pulang lihat. Tidak ada Nabi. Pulang wanita ini, pulang. Setelah pulang dilihat matanya, akhirnya saling tatap, saling pandang, akhirnya senyum, gak jadi tengkar. Itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia senyum, kembali ke Nabi, makasih Nabi. Cek rang-terangan, apa rang-terangan cek sering atau karya bahaya deh. Wis tau sanon jumlah tahun kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada tamoy ban Kanjeng Nabi tak bagi beleman. Saya mau pulang Nabi. Tapi saya mau minta tunggangan. Mau minta apa? Tunggangan. Nabi bilang, "Ya, nanti kamu akan aku beri anaknya unta." Sahabat ini bilang, "Anak unta tidak bisa dinaiki Nabi, tidak bisa ditunggangi." Terus Nabi bilang, "Unta yang besar itu lahir dari apa?" Dari unta. Ya berarti kan anaknya unta. Oh iya ya Nabi siap. Jadi Nabi itu sering apa? Sering guyon. Makanya saya ingin menjelaskan sisi kesenangan Nabi, keriangan Nabi dengan para sahabat. Karena kalau yang menjelaskan tentang yang ruwet-ruwet itu sudah banyak ya. Sudah banyak. Ya saya juga kalau di pesantren ya jelaskan yang agak ruwet-ruwet. Di sini karena mukanya tidak siap ruwet jadi jangan ya. Di rumahnya sudah ruwet ya. Cicilan ruwet ya. Istri ruwet. Sila jangan sebini, sila kayak jerai, abri belanja, bedek. Orang suruh retin, tapi bedek tak belanja. Jadi tidak enak cerita yang ruwet-ruwet itu. Jadi sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang didesain oleh Allah mempunyai sifat yang gempangan, tak ruwet. Belas kasihnya luar biasa. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Ya Muhammad, sebab mendapat rahmat dari Allah, engkau ini bisa gempangan, halus kepada mereka. Walaupun tafadzan ghalidhal qalbi, seandainya kamu keras, congkak, lam faddu min haulik, orang-orang akan lari. Jadi kalau ingin merangkul orang harus apa? Halus dulu. Jangan dari awal sudah ngamuk-ngamuk. Bos pada ben orang akan capi. Bos tak akan capi mau ngamuk. Ini tak itu mau karep. Tapi ini omongan yang positif karena hatinya lagi banyak yang kotor.
Kadang omongan ini diserangkan kemana-mana ya. Tapi terserah. Allah saja dibilang asatirul awalin sama orang kafir ya. Apa boleh kunjajana sodik? Mudah bunuh Gusti Allah nih kayak dia bandeng kafir ya. Kocak asatirul awalin. Kenapa asatirul awalin? Dongeng orang dahulu. Itu Allah yang berkata. Ki kocak dongeng. Apa boleh kunjajana sodik? Terserah bendan iarden apa? Walhasil ki sodik nggak nih kepon badan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita gembira dengan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena juru penyelamat kita yang akan menolong kita di hari kiamat, yang paling bisa tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ulama saja berkata, man fariha bina farahna bih. Siapa yang senang dengan kita, maka kita akan juga senang kepada orang itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi kita harus senang, ya juga harus taat, karena senang tanpa taat itu bohong. Ya. Senang tanpa taat itu bohong. Kalau orang taat itu biasanya nanti bisa senang. Jadi jangan cuma senang tapi tidak taat. Lebih baik Anda taat meskipun belum senang, itu lebih benar karena ketaatan ini berarti sesuai hukum. Kalau sesuai hukum senang tidak senang tapi dilakukan sesuai hukum, semuanya akan aman. Tapi kalau hanya atas dasar senang tanpa ketaatan, berarti kalau namanya tanpa taat berarti tidak di jalan hukum meskipun dia senang, yang ada nanti akan berantakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Diba itu ya, walanal busra bisa'din, kata Habib Ali Al-Habsyi ya dalam Simdud Duror, kita itu punya kegembiraan yang luar biasa. Terus kalau kata Imam Al-Busiri dalam Burda, ruknan ghairu munhadimi, busra lana ma'sarul islami, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Kita punya gembiraan, yaitu tiang yang tidak akan pernah roboh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semangatnya tidak pernah putus sampai di akhirat. Jangankan yang taat, yang nakal mau ditolong sama Nabi Muhammad. Makanya dikatakan tiang yang tidak akan pernah roboh, tidak akan pernah goyah. Di saat semua nabi seandainya boleh dibahasakan nggak punya nyali, di hadapan Allah tidak punya nyali, seandainya boleh dibahasakan. Di saat umat-umat minta tolong, ya Nabi Adam tolong kita, tidak bisa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini tahu semua udah ceritanya ya. Sampai Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad menyanggupi, analaha, ya saya akan mencoba mengajukan proposal kepada Allah untuk menyelamatkan semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah, fahamituhu bimahamidah, kemudian aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku lupa, kata Nabi, karena waktu itu aku diberitahu oleh Allah. Akhirnya Allah merespon proposalku, mengiyakan. Jadi kalau ada proposal baik itu sebaiknya segera diiyakan ya, karena Allah segera mengiyakan proposalnya Nabi Muhammad. Terus Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'to, mintalah akan aku beri, wasfa' tu syafa', mintalah kamu hak syafaat, maka akan aku berikan engkau hak syafaat. Kenapa saya membahasakan seandainya boleh dikatakan Nabi itu tidak punya nyali selain Nabi Muhammad. Semua Nabi itu punya perasaan seperti ini, kata guru saya. Semua Nabi itu punya perasaan seakan-akan akhirat itu sudah finish, ibarat rapot nilainya sudah ditulis, tak bisa step X lah, lamare. Kok nolong ngebancel akhirat? Mun lakar akhirat bisa tobat, seandainya di akhirat itu bisa tobat, neraka tak kira beda sena. Neraka tidak akan ada isinya, mun repot bisa iyoba. Maka orang kafir akan masuk Islam setelah mati, dan orang fasik akan bertobat setelah mati. Itu pikirannya semua Nabi, ini sudah finish. Mungkin lomba lari maraton, jika di finish juara 2, terus yang juara 1 diam setelah finish, setelah itu sampean lari sekencang-kencangnya sampai nyalip sekabina, tetap Anda juara 2. Itu namanya finish. Tapi lihat
perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya dan pada seluruhnya. Nabi Muhammad memang mengakui akhirat ini sudah finish, tapi Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Itu pemikiran Nabi Muhammad. Allah tetaplah yang mengatur segalanya. Allah tetaplah yang berkuasa kepada semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengajukan proposal. Akhirnya berhasil. Sampai Nabi Muhammad minta, Allahumma akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habba min khardalin min iman. Ya Allah, keluarkanlah dari neraka siapapun yang di hatinya masih ada iman meskipun sekadar bikin sawi. Bahasa gampang kan to bedi, meskipun cuma sebedi iman apa keluar ya Allah dari neraka, dan diiyakan oleh Allah. Itu makanya masa kita tidak mau gembira dengan orang yang kasih sayang pada kita seperti itu? Masa kita tidak mau meningkatkan cinta kepada orang yang kasih sayangnya seperti itu pada kita? Maka kita masuk ke yang kedua, yaitu saya dukung Pak Camat sekarang. Jadi senang itu harus ada pembuktian. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Allah minta bukti pada kita. Apa bukti kita senang Allah? Apa bukti kita senang pada Nabi Muhammad? Diwajibkanlah sholat 5 waktu. Itu sebagai bukti. Apa Allah butuh pada kita? Sama sekali. Tidak, sama sekali. Kenapa Beb? Kalau memang Allah tidak butuh, kenapa sholat diwajibkan? Kenapa kalau tidak sholat kok masuk neraka? Dengarkan. Saya akan mencoba memberi pemikiran dari guru-guru saya, alhamdulillah. Kenapa? Gini, kita lumrahnya belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Berdesilastare bangki, mon berdesilastare bangki ini gak gentem miki. Saya tidak berani bicara dengan orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Berarti pada tadi ini. Allahumma Muhammad. Jadi dari sayangnya Allah kepada kita, dari sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, kita belum pernah bertemu Nabi Muhammad. Gimana cara Nabi Muhammad menolong kita kelak di akhirat? Diwajibkanlah sholat. Kenapa? Karena tanda yang akan dijemput oleh Nabi Muhammad itu melalui cahaya yang ada di dahi kita, bekas sujud. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda di dahinya karena bekas sujud. Jadi meskipun kula benembian kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sudah memberi cara. Aku bisa menjemputmu kelak di akhirat. Tergantung engkau sujud atau tidak. Misalnya kuliah yang jeng ke rumah Pak Nyamat, meskipun tak pernah yang jeng. Misalnya saya diundang. Misalnya saya diundang ke rumah Pak Camat. Terus Pak Camat gak Sherlock ke saya. Gak macam pun Pak Camat. Karangtua. Beb, monggo ke Karangtua. Terus gak di Sherlock. Terputer kuliah Karangtua. Karena tidak ada tanda. Saya mau hadir. Tapi cuma diberitahu Karangtua. Bermacaranya deh Pak. Nabi Muhammad mau menolong. Bagaimana caranya menolong kalau yang mau ditolong tidak punya tanda? Lah dari sayangnya Allah kepada kita diwajibkanlah sholat supaya menjadi tanda kegampangan bagi Nabi Muhammad untuk menolong kita. Ada si repot ekne seri mata anda. Ini kering pinter napa kering pinter nih. Pas atanya, wucu Allah tak butuh ketang ibadah. Ilakar tak butuh. Bentak apa aja ya bacaan baan berarti tanda itu tolong Nabi Muhammad terus sawut terwet. Jadi diwajibkannya sholat itu karena kekasihannya Allah, kekasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Makanya 5 sholatnya. Nabi yang lain tidak ada sampai 5. Nabi Isa cuma 2 waktu, Nabi Adam 1 waktu, Nabi Musa 1 waktu. Cuma Nabi Muhammad yang 5 waktu. Supaya apa? Cahayanya benar-benar terang. Gampang ditolong oleh Nabi Muhammad. Dan sekarang kita ingin kelak ditolong Nabi atau tidak? Ingin ditolong atau tidak? Maka jangan cuma gembira, tapi buktikan dengan kita bersujud kepada Allah. Paham tidak paham? Terus kalau
Allah sayang pada kita, Beb. Kenapa Allah ciptakan neraka? Gini. Misalnya di Bawaslu ya, ada peraturan, pelanggaran. Siapa yang membocorkan suara-suara akan dipecat dan dipecat, dihukum, terus didenda berapa misalnya. Atau merubah suara, ada hukuman. Tertulis hukumannya. Saya mau tanya, apakah adanya hukuman yang tertulis ini, harapan pembuat hukuman ini biar semuanya melanggar? Atau biar semuanya tidak melanggar? Dengan adanya hukuman yang tertulis, itu harapan pembuat aturan pelanggaran itu ingin semuanya melanggar atau biar menghindari pelanggaran? Menghindar. Jadi adanya hukuman yang tercantum, yang ditulis, itu semua kasih sayang, biar semua yang ada di ruang lingkup situ, misalnya Bawaslu, biar tidak melanggar, ya kan? Berarti adanya tulisan pelanggaran itu berupa kasih sayang. Itulah adanya neraka. Kenapa Allah menciptakan neraka? Supaya orang tahu. Allah cerita neraka itu detail, mengerikan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kata Allah, setiap masak kulit dari orang yang ada di neraka, pada benih panggeng masak, akan aku ganti dengan kulit yang baru supaya dia benar-benar merasakan siksaanku. Artinya apa? Dengan adanya ancaman-ancaman seperti itu kasih sayang Allah supaya kita tidak bermaksiat sehingga kita memilih surga. Sama, Anda mencantumkan pelanggaran, konsekuensi dari pelanggaran bukan dengan harapan supaya semua orang melanggar, tidak, tapi supaya semuanya menjadi orang baik sehingga pelanggaran ini, sanksi dari pelanggaran ini tidak terpakai. Lah cuma celakanya kadang tetap melakukan. Nah, kalau sudah melakukan, ya Allah kan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan membedai janjinya. Allah sudah mengancam, berjanji orang yang salah dimasukkan neraka, ya sudah. Sama seperti di kalangan sampean ada yang melanggar, ya sudah, karena sudah peraturan tertulis, kenapa boleh kadung itu mau lain pakai aja habis ya kampian. Asli nabi bisa kok nolong mbak, tapi lah kadung nyebar ya beremah lah neka dan neka gitu nera. Mun pangeran sobong wis pokoke bila melanggar mare. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ki cukup ki. Nggih, lestare ki, tak tanya nyak benyak. Ruwet dekim dan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mari kita semarakkan sholat, terutama yang wajib. Okay? Terutama yang wajib. Karena itu sebagai bukti cinta kita, ya juga sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Wis tes pantes kebulaan ini ngabdi ka tuana. Tes pantes sebawahan ngabdi ka atasan. Bijak atas nering bagus, mata ngabdi. Atasannya Dat Arhamur Rahimin, yang maha kaya, maha segala-galanya pokoknya. Makanya pantasnya ngabdi. Kalau Anda punya bawahan, satunya taat, satunya membangkang, Anda lebih cinta pada siapa? Pasti pada yang taat. Sama, Allah juga seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi caranya satu, harus ikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku dulu, ikuti ajaranku dulu, yuhibbukumullah, baru kalian akan mendapat cinta Allah sehingga akan selamat di akhirat. Dan ini tak apa jeng sopu maca waqiah. Gara-gara terlalu ki cece lande pak bisa kita ada. Segete kita apa jeng sopu muka YouTube. Cara melancarkan rizki. Keluar, baca surat waqiah bisa melancarkan rizki. Akhirnya tak abujang sopu ngelak wudu macam waqiah, woi dur satu sekali. Ya Allah, kak dinto telur yaki ya Allah. Sekarang saya nanya, baca surat waqiah itu baik atau tidak? Baik. Tapi mbian posisi kian di otang.
Otang sholat. Aku sering nyontohki, saya sering mencontohkan. Jika Anda punya hutang pada saya 100.000, pas waktunya bayar sudah jatuh tempo, Anda bersedekah di depan saya dengan uang 100.000 kepada orang lain. Kira-kira saya marah apa tidak? Sedekah itu baik atau tidak? Baik. Tapi Anda bersedekah di depan saya, yang mana saya posisinya di sini orang yang dihutangi Anda dan sudah jatuh tempo. Tak apa jeng sopu mak macuwaki Anda jadi. Wah gaya berani mati ka aing boy tako. Auduk sopu tako wong berani mati, berani hidup. Oke? Yang di sini semua harus berani hidup. Kita bangun negeri ini. Oke? Kita bangun ampun. Cak gun siap melolo kudu bedebuk teh. Siap nih kadang suap ampun. Ruwet orang siap nih kak biar ngarep suap nih. Insyaallah sholli ala Muhammad. Semoga sadar saja ben Gusti Allah paringin apa? Kesiapan ongku dan dengan bukti-bukti kinerja yang baik, kinerja yang sesuai dengan harapan presiden kita dan sesuai dengan harapan pokon negara ki sesuai hukum ki sesuai hukum. Semoga istijenga genika biar aman, biar nyaman, biar tentram. Kita sholat tetap tentram, kita bercerita dengan keluarga tetap tentram. Jangan pilih yang perang-perang. Perang-perang negeri-negeri lain itu, Mesir, Yaman, Syria, apa aja tak tenang, apa aja berdebom, takut. Kita ini mumpung sholat enak, dekan ben keluarga enak. Jadi jangan dirusak kenyamanan ini. Syukuri kenyamanan ini dari Allah, karena syukur yang akan menarik tambahnya kenyamanan. Biar pun hafal kafi, cuma tinggal melakukan. La in syakartum mau hafal kafi ini akan temik. Jika kalian bersyukur maka akan Allah tambahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi debak gaman. Jadi napa kita semarakkan sholat yang wajib kita lakukan, kita utamakan. Jika ingin sholat sunnah, jangan sholat sunnah. Sholatlah wajib. Misalnya pian kerong ka Allah, misalnya nih kiki. Misalnya pian kerong ka Allah. Terus apa aja tahajud. Jangan niat sholat tahajud, niat sholat kodok hoi. Karena pian ki banyak utang. Berarti mentepan kerong ke pangeran terus apa aja sunat pun niat kodokan sobu, kodokan duhur, kodok. Melekas lonas sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit lonas bit lonas dicek berak yebang se lonas iki sehingga Gusti Allah pada lonas Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sen gula tak terong ada banyak karena niki banyak sediri jauh niki ben boleh aslina pengajian niki acara seremonial berak akhir zaman nih artinya pokok beda. Wong ki kulo tak usah boleh pengalaman kulo wong. Pokok beda. Jadi masalah siapa sih bisa? Pokon beda sih bisa. Lagi ini orang akhir zaman, makan tak ning bitabit. Mun cek ring niat lakar seremonial dari ada. Wah, tua bayi seremonial pun ya Allah. Ya tene enggak apa sih kewajar lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, seorang ini udah banyak aja kerja karena lakar tero mengekspresikan rasa senang karena kita bisa banyak beramal gitu. Mengekspresikan rasa senang, kesukaan, terus melamun sikus bagus nih kak kenceran gratis. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab ya Allah ya Rabbi kunuzus sa'adah entah lagi. Habib Ali Habsyi ini gak ada bu. Fala aqalla minal amali in fatakal amal. Kalau kamu tidak bisa beramal, maka minimal melamun. Tapi dengan lamunan yang
baik. Nih guru ki burolen ngaji guru gula. Karena ribarin gula tiga nih. Ya cek aki bangki jam 3 malam di Masjid Pasuruan. Wah, kijak pon guru ki mangkat. Ki bangki jam 3 malam nang Masjid Bahamid Pasuruan kasa. Mengebahas oleh ilmu tentang melamun yang dapat pahala nih. Di melamun dan ya Allah, cek saya gulan di saya gula bangun masjid. Meskipun aslinya makin andi tak kira bangun dan tapi yang penting kita mendapat pahala gratis. Ya Allah cek saya misalnya atasan nih cek saya ngapa sih banyak kok lentoy bawah ke bawahan meskipun kita bade se simpen nih juga nih aslinya tapi terunan apa kerja cek mama soat teh pemasuk kepikiran tak napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita melamun apa yang baik-baik dan itu pasti mendapat pahala. Maka Nabi pernah berkata hasud itu tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Hasud itu tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Yang pertama hasud atau iri kepada orang yang punya ilmu. Terus dia mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Lah itu kamu boleh hasud ke orang itu. Yang kedua orang kaya yang hartanya dihabiskan dalam kebaikan. Kamu boleh iri kepada orang itu. Berarti apa? Dianjurkan oleh Nabi. Berarti iri kepada orang yang berbuat baik. Karena kita belum juga bisa melakukan sepertinya, itu mendapat pahala. Setimpian juk tojuk pun nyadan roman. Bodoh orang mangkat ke masjid, iri kok goreng roh. Engkau terogi ya mangkat ke masjid. Ini ke pahala. Lah budak bunga nih kasih masuk kembian cuma. Membaku lo ngocak, ayo yang benar-benar mau ngaji, ayo ke rumah. Tak kira datang, yakin gue. No boleh sampai datang dari kamu kangian tak kira. Tidak mungkin ini karena apa? Seremonial tapi semoga menjadi ridhonya Allah. Itu yang kita harapkan nih. Yang kita harapkan di dunia itu ridhonya Allah sehingga jika mendapat ridho Allah insya Allah kita juga akan selamat di akhirat. Biasanya banyak takut mben tak kuat nampung. Ini bisa beda dan gula kurang lebih dan gula nyon seporah dek setajana. Dek Pak Camat dek selain gula nyon seporah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.